Halo sahabat Bunda Tani, pagi hari ini saya berkunjung ke Bukit Jimbaran. Kita akan mengunjungi petani milenial yang telah sukses mengembangkan melon secara hidroponik. Mari kita kunjungi petaninya, bagaimana untuk membudidayakannya. Kita akan melihat secara langsung. Halo Mas Arief, apa kabar? Iya, kita mau lihat-lihat melonnya ya Mas Arief. Luar biasa Mas Arief. Halo Mas Saiful. Selamat datang. Terima kasih, waduh luar biasa. Inilah dia kebun melon atau oak farm. Kita bisa bayangkan daerah yang kering. Mas Sarifuddin beserta kakaknya Mas Saiful mengembangkan melon secara organik. Kita bisa lihat hasilnya yang luar biasa, sudah berbuah dan buahnya pun sangat manis. Untuk lebih lanjut, kita akan berbincang-bincang dengan petaninya secara langsung. Halo Mas Sarifuddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik, Ibu apa kabar? Baik. Iya. Rasanya saya juga ikut seger ya di Wis. tengah-tengah kebun, di tengah-tengah Betul. melon yang begitu menarik. Saya merasa kayak sehat di sini karena O2-nya ya Betul banget. langsung bersama saya. Betul. Mas, saya itu ingin tanya, Mas. Gini. Mas ini kan tidak punya background sama sekali tentang pertanian. Betul. Profesi Pak, Mas apa dulu? Sekarang pun masih statusnya karyawan swasta. Karyawan swasta Iya. yang jauh dari pertanian ya. Iya, betul. Jauh. Nggak ada Tapi hubungan. ini kan kita kenal daerah Bukit Jimbaran ini adalah yang sangat kering, Betul. air susah, Iya, betul. semuanya susah, tapi Mas punya inisiatif untuk bertani di sini. Itu bagaimana ceritanya? Oke, makasih sebelumnya. Ini sebenarnya apa ya? Kalau dibilang hobi, saya dari dulu masih dalam nanya nih dalam arti apa sih hobi saya itu. Kalau main bola ya main bola gitu. Cuman yang benar-benar passionnya dapat itu apa gitu kan. Cuman akhirnya coba nyoba jualan sudah pernah. Nah sekarang coba nyoba ini Bu. Lihat di banyak channel YouTube itu kan ada pertanian. Wah akhirnya tertarik. Nyoba di rumah itu hanya mungkin sekitar 10 apa 15 biji itu. Nyoba ini kok rasanya enak, aktivitasnya juga ada gitu kan. Maksudnya bisa sambil apa istilahnya ngomong anak gitu kalau lagi di rumah gitu kan. Aktivitasnya ada jadinya wah kayaknya enak ini gitu. Kebetulan di kantor itu lahannya memang gak luas gitu Bu. Jadinya kemudian pemilihannya kenapa hidroponik? Ya karena ini kan lokasi saya di sini tanahnya yang bersang seperti tadi itu. Kemudian ya karena limestone ya sudah pasti agak susah kalau mau dijadikan lahan pertanian gitu kan. Kemudian karena ada lahan kosong, coba saya manfaatkan untuk pindah itu dari rumah ke sini itu karena aktivitasnya di kantor. Kebetulan juga pindah ke sini tinggalnya gitu. Belajar sedikit di awalnya di bawah tower TV itu. Iya. Karena Tapi berhasil. kok bisa milih melon sih Mas? Apa karena bola? Bentuknya kayak bola Mas ya? Gimana? Mungkin ya namanya orang. Kan ada orang pasti sayur dulu karena itu paling gampang dijual. Oh iya, kalau sayur pernah saya awalnya hidroponik sayur. Tapi saya memulainya itu dari aquaponik sebenarnya. Oh gitu. Cuma setelah dicoba lagi kok lebih tertariknya ke buah gitu karena sudah beberapa kali lihat review-review di YouTube gitu. Kok lebih tarik ke buah karena maksud saya itu bentuknya kelihatan buahnya hasilnya ada setelah ditanam gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kemudian ya di lain itu selain itu kan faktor mungkin ke ekonomi mungkin juga sepertinya masih
waktu itu Bu masih jarang, 2017 itu masih jarang orang yang mau memulai usaha pertanian tapi dengan sistem hidroponik gitu. Oh iya. Jadi tadi memikirkan ekonomi di waktu senggang ini Betul, bisa menunjang betul. perekonomian keluarga Betul, ya betul, Mas betul, ya. betul, betul. Nah pada waktu Mas memulainya itu pernah gagal apa enggak atau langsung udah jadi seperti iya. ini? Jadi rasanya itu sudah jadi hukumnya orang sukses katanya Bu. Oke. Katanya seperti itu. Kalau enggak yang katanya ini bahasanya teman-teman yang gagal gak berdarah-darah dulu lah katanya kiasannya. Saya juga pernah yang satu kebun gagal pernah gitu. Jadinya karena nggak maksimal saya juga nggak pede barangnya dijual. Akhirnya bagiin ke ya masyarakat di sekitar musola teman-teman di sini gitu. Soalnya kan nggak, maksudnya ke pelanggan itu kan jadi nggak enak, maksudnya jaga kualitas kita gitu kan. Pernah itu satu kebun. Itu contoh kegagalannya tuh gimana? Hasilnya atau apanya itu yang apa? Cuman buahnya sedikit atau gimana? Oh enggak, kalau kemarin itu karena embun tepung jamur sini Bu. Oh penyakit. Tapi dia nggak langsung membunuh pohon gitu, tanamannya enggak. Perlahan-lahan dia hanya mengurangi sistem di pohon itu, di tumbuhan itu untuk menghasilkan yang yang sempurna gitulah katakan. Akan ada yang unsur-unsur dikurangin dengan adanya si jamur itu gitu. Itu salah satunya. GH roboh waktu musim angin karena sebelahan sama ya kondisinya kayak gini, ada kayak hutan gitu. Sebelahan sama pohon-pohon itu kena tumbang betul. Ini kan baru jadi. Besar sekali ya waktu memperbaiki lagi. Iya, lumayan lah menguras kantong jadi. Tapi ya kegagalan itu betul jadinya kesuksesan betul yang tertunda betul. Harus semangat tetap. Betul. Tetap di jalan niat, betul sabar, betul. Dan mau kerja keras. Betul. Terus setelah Mas saya tampak ini kan enak sekali udah berhasil ya Mas ya. Sekarang kan harus dipikirkan pasar. Betul. Itu gimana tuh pasarnya? Jadi jangan sampai hanya berproduksi saja. Iya betul. Itu salah satu kunci kali ya mungkin kalau saya dengar itu. Jadi kita di awal itu karena populasi juga masih nggak terlalu banyak gitu Bu, masih di bawah 500, mungkin sekitar 300. Saya juga fasenya nanam di awal pertama kali saya punya kebun hidroponik ini punya satu, karena saya nggak yakin maksudnya di awal itu pasarnya seperti apa. Saya bikin satu baris, ditanam, kemudian dipanen, kemudian ditester dulu karena belum yakin gitu lah Bu ya. Saya coba pingin gimana sih tanggapannya masyarakat tentang buah ini. Kemudian bikin lagi sampai full barisannya itu. Kemudian coba saya pasarkan online dulu, belum berani yang nyari market besar gitu kan. Karena kita juga volume panennya juga nggak seberapa gitu. Jadi memanfaatkan media sosial dulu gitu, WhatsApp, Facebook, Instagram gitu. Manfaatkan itu. Lambat laun karena perkembangan, kemudian juga mulai ada yang tahu dengan kualitasnya, mungkin berani itu beralih karena juga volumenya ditambah kan gitu kan, baru mulai menjajaki pasar supermarket baru seperti itu ceritanya. Berarti ini istilahnya, kalau istilah kerennya learning by doing ya. Learning by doing. Iya, belajar sambil melakukan. Karena saya tahu Mas itu kan tidak ada pengalaman sama sekali di bidang pertanian. Sekarang produksi udah bisa dilakukan, tinggal pasar juga harus mau dilakukan sendiri. Ya, jadi terus belajar ya Mas ya. Betul. Terus jadi, sekarang ini kan sudah sampai menembus ke pasar modern. Harapan Mas Sarifuddin sendiri gimana sih ke depannya untuk menggait petani-petani milenial itu mau berkolaborasi, bersinergi dengan Mas Sarifuddin sehingga bisa meningkatkan produksi dan nanti bisa menguasai Denpasar ini untuk pasarnya. Siap. Jadi gini, menurut saya tuh kayak gini, mungkin stigmanya jadi petani yang ya mungkin kotor, kotor, mungkin ekonominya rendah, begitu mohon maaf sekali. Jadi itu dengan stigmanya itu ada, memang seperti itu mungkin, tapi nggak menutup kemungkinan tuh dari petani itu sukses. Entah apapun itu sistemnya, mau konvensional kah, mau hidroponik kah,
Yang penting niatnya ada, kemudian Kerja paham keras. betul, kerja keras, pahamin ilmunya. Ya maksud saya tuh dari yang bukan basicnya petani bisa dicoba kalau tetap ada semangat mau belajar. Semua begitu. bisa dipelajarin. Semua bisa dipelajari, apalagi media itu sudah banyak sekali sumber-sumber ilmu yang kita bisa, literasinya banyak sekali Bu gitu. Jadi ayo teman-teman generasi muda itu harusnya mungkin bisa dilihat area di sini tuh banyak sekali yang kosong, terbengkalai. Jadi kalau mungkin larinya karena syukur-syukurnya karena ada wisata jadinya bisa move gitu Bu ya. Tapi kalau enggak kan kasihan sekali diem kayak gini gitu. Jadi kalau memang ada niat, pasti teman-teman anak-anak kampus banyak kesini. Kemudian teman-teman yang istilahnya kerja part time tuh masih ada yang kesini mau belajar. Saya bilang ayo, enggak seperti stigma seperti itu. Kita bisa sukses kok dari Sudah sini. Banyak yang cerita. belajar? Sudah banyak yang Sudah belajar? mulai ada beberapa. Kemudian juga teman-teman kampus juga datang ke sini. Luar biasa. Siap. Kalau saya tanya pribadi nih Mas, maaf Iya. sekali. Mas sendiri udah nikah enggak? Sudah, alhamdulillah sudah. Nah itulah, Sudah. tadi stigma petani itu kotor, bletok gitu. Iya. Mungkin kalau dulu dikira nggak bisa punya pacar ya. Kenyataan Mas sendiri udah punya Iya, istri, cantik betul. pasti istrinya juga ya. Alhamdulillah. Apalagi sekarang sudah berpenghasilan begini, keluarga pasti sangat lebih bahagia. Iya, lagi. betul. Iya. Ya itulah Mas. Terus saya yang ingin tanyakan lagi Mas, cita-cita Mas untuk memperluas daripada, memanfaatkan lahan-lahan yang Iya. masih ini saya lihat masih banyak loh Mas, Betul, lahan betul, tidur betul. yang belum dimanfaatkan. Betul. Cita-cita Mas ke depan itu bagaimana untuk bisa memproduktifkan lahan-lahan tidur yang ada di sini? Mungkin di awalnya kayak gini karena saya itu juga kan pandangan awal itu lahan banyak sekali, lahan kosong gitu. Ya ini apa namanya harus dibahasakan gitu loh, harus dibahasakan. Jadinya apa ya? Kalau dari sisi pemerintah, dari pemerintah itu mau, kalau boleh jadi ini wake up call-nya buat kita semua gitu loh ya. Ayo mungkin dari karena di sini di Ungasan gitu kan wisatanya lagi tinggi umpamanya sekarang gitu. Tapi sisi ini jangan dilupakan gitu loh, karena ini salah satunya produk lokal kita yang memang harus diangkat begitu. Ya, betul sekali. Jadi Mas sendiri sudah punya cita-cita ingin semua mau mengkonsumsi produk lokal. Iya, Itu produksi yang harus ditingkatkan. Iya, ya, betul. ya. Jadi gimana harapan Mas kepada pemerintah agar pemerintah juga mau turun, mau ada di tengah-tengah masyarakat yang kondisinya masih belum bisa mengembangkan secara luas ini. Yeah. Saya terus terang aja nih Bu, boleh jujur Bu ya? Ya Boleh jujur ya. silakan. Barangkali nanti kan didengar oleh pemerintah, kita bisa bersinergi karena Betul, pemerintah betul. banyak programnya. Betul sekali. Kita bukan mengkritik tapi menghimbau, yuk kita mumpung ada Betul. kesempatan seperti ini. Betul. Alangkah bagusnya bersinergi Ya, pemerintah dengan betul. masyarakat yang aktif, produktif Iya, seperti betul. Mas Sarifudin ini. Iya. Jadi saya punya kan kita punya kelompok tani, istilahnya teman di grup petani melon hidroponik gitu. Ada yang terus dari mana-mana, Kalimantan, Jawa Barat, Sumatera, Jawa Timur, apalagi gitu kan banyak sekali. Saya lihat itu contoh yang di Jawa Barat ini itu aktif banget Bu masalahnya Bu pemerintahnya. Karena dukungan pemerintah. Aktif banget Bu, lahan nggak punya lahan dikasih, dana nggak ada dana dikasih, pasar nggak ada pasar diciptain. Jadinya apa ya, akar rumput itu semua Bu di kita itu tinggal pokoknya Bekerja. kamu punya niat, kamu kerja keras, wis jalanin. Buat kreativitas. Iya betul, buka semuanya, ayo anak muda kasih fasilitas, kenapa enggak gitu loh. Kalau memang sudah ada, apalagi pemerintah bisa merangkul kita semua, ayo ya udah, rasa-rasanya itu nggak ada yang nolak tuh kayaknya itu anak-anak muda itu, karena memang sudah digambarkan itu hasilnya seperti ini, kemudian ya tatanannya diajarin, saya rasa pasti mau, pasti bisa. Betul sekali. Jadi ayo kita sama-sama menyuarakan bahwa pertanian di Bali ini masih sangat menjanjikan. Sangat. Tinggal kita bisa bagaimana mensinergikan
antara petani dengan pemerintah dan bisa saling percaya. Tapi petaninya juga nggak boleh main-main ya sama pemerintah. Anjir. Semoga nanti pemerintah Bapak-bapak juga, kita. iya, semoga pemerintah mungkin belum sampai ke sini. Betul, Saya ingin menyampaikan kepada Dinas Pertanian baik itu di Kabupaten Badung maupun di Provinsi Bali, mari kita manfaatkan lahan-lahan tidur ini. Mumpung sekarang banyak milenial yang ingin membangun Bali ini dari segi dunia pertanian. Iya, betul. Betul Mas ya? Betul. Yang ini ya Mas ya, kerja keras ya. Siap, Bu. Siap. Oke. Demikianlah sahabat Ibu Tani. Semoga kita semua bisa berkolaborasi untuk saling mengisi. Bagaimana kita mewujudkan Bali ini menjadi agrobisnis ataupun agrowisata. Betul. Mumpung sekarang setelah selesai pandemi Betul. dan G20 sudah mulai menggeliatkan ekonomi kita di Bali. Mari kita lebih semangat lagi, lebih kuat lagi, serta saling bersinergi dan berkolaborasi. Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Oke. semangat ya. Siap, terima kasih banyak. Ini masih agak kecil ini. Ya karena Berarti bisa lebih besar lagi ini. kemarin yang di styrofoam itu 2 kilo ya, 2 kilo sampai 2,3 lebih besar dia size-nya juga. Kurang apa ini sekarang? Ini karena instalasinya baru, jadi saya kan juga baru pertama betul nyoba, mungkin karena dia kondisi dia nyerap panas, kemudian dia mungkin akarnya di bawah kurang lega karena dia cuma 12 cm kan kurang kurang lega. Kalau di styrofoam kan 40 cm 45 kan jadi lega gitu. Jadi mungkin itu yang harus dipecahkan masalahnya, gimana caranya mungkin nanti kita cover dengan styrofoam, misalnya serapan panasnya ke airnya itu mungkin nutrisinya. Ada ngaruh ya batas motong. Jadi berapa jaraknya? Enggak sih, enggak yang pakem cuman posisinya ya betul. Ke posisi miring gini. Ya, Itu pengaruh ke jadi gini, kemanisan. kalau seumpamanya ini kan 14 nih. Jadi kalau ini di kondisi sudah manis, kalau Berapa? triknya 14 tingkat kemanisan. Oh, tingkat kemanisan sampai berapa? 20. Kalau ini 15 itu udah manis. Oh, jadi ini 14 paling bagus. Ya, jadi kalau seumpamanya kalau seumpamanya kenapa dipisahin seperti ini intinya kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya dia dikatakanlah masih ada di dalamnya dan matang sempurna kali. Nah, ini mestinya ketemu di sini Bu. Oh, disisain penyimpanan makanan. Jadi Oh. kalau makanya biasanya nih Bu, kalau saya bilang ini simpan sehari atau semalam Sama enak. ya. Oh, oke. Berarti ini penyimpanan nutrisi ya. Tahu ya. Ya kalau selain itu kan kalau nandain, enggak maksudnya nandain maksudnya ini keren. Menyimpan nutrisi sehingga makin kita simpan kira-kira lagi 3 hari atau semalam saja sudah cukup, akan bertambah manisnya, tapi jangan terlalu manis nanti karena dia akan ada alkoholnya jadi terasa lebih keras seperti bersoda. Jadi cukup mungkin 3 hari aja ya Mas ya, cukup 3 hari, dan ini harus tangkainya dipertahankan sebelum dipotong.